Srawanam. Srawanam yaitu bagian pertama dari nama Wida Bhakti dengan arti berbakti kepada Tuhan dengan jalan mendengarkan hal-hal yang bermutu seperti pelajaran atau ceramah keagamaan, cerita-cerita keagamaan, dan nyanyian-nyanyian keagamaan. Contoh 1. Ya. Saya memiliki 2 orang putri, 1 orang putra. Putri yang pertama saat ini sebagai dokter umum praktek di rumah sakit Mulia, praktek mandiri, lulusan Unila. Yang kedua juga putri, lulusan Unila juga teknologi. Contoh 2. Inilah Om yang tadi kita ucapkan. Jadi tulisan ini dalam kegagapan kita. Sebetulnya Om yang sebenarnya tidak bisa ditulis. Kalau mau mendengar Om yang sebenarnya dari semesta, bangun pagi jam 4. Kalau Anda tidur di satu kamar di mana sendirian, dan kalau bisa di lantai atas, kalau ada kamar lantai atas, coba buka pintu, jendela ditutup rapat, buka pintu sedikit saja. Duduk santai jam 4 pagi. Duduk santai, buka pintu sedikit saja. Dalam waktu kira-kira 5-6 menit Anda akan mendengarkan sabda alam. Coba. Inilah kehebatan Hindu. Kita bukan agama yang nak mula keto. Itu bukan agama kita. Agama kita adalah segala sesuatu harus bisa dijelaskan. Tidak dari dulu begitu, oleh karena itu kita mengikuti. Bahkan agama kita bukan agama, bukan agam, bukan tradisi dari leluhur yang turun-temurun. Dalam bahasa Sanskerta, agam berarti sesuatu yang turun-temurun. Hindu adalah Sanatan Dharma, adalah Dharma, hukum alam yang bersifat langgeng dan abadi. Kalian yang nanti keluar dari sini sudah berkarya selalu mengingat bahwa kalian telah mewarisi sesuatu yang luar biasa. Kalau ada satupun orang dari sini yang kemudian memeluk agama lain, pindah agama, ingat kata-kata saya, Anda akan meninggalkan sains untuk mengikuti superstition, takhayul. Sanatan Dharma bukan takhayul, bukan superstition, tapi sesuatu yang bersifat scientific, dan itu yang akan kita pelajari hari ini. Kita melihat peta ini, ya. Anda melihat bagian-bagian yang hijau muda. Ini adalah kepulauan kita. Kepulauan yang jumlahnya 17-an ribu. Baru tahun 1970-an ketika satelit-satelit kita mengambil foto dari NASA, terlihat bahwa di bawah kepulauan kita itu ada landmass, ada tanah, ada daratan yang tenggelam di bawah laut. Kita baru mengetahui sejak tahun 1970-an, sementara buku-buku teks kita tentang Hindu ditulis sebelum itu. Jadi apa yang kalian baca, lupakan dulu. Kita mulai memahami apa Hindu dengan penelitian, hasil penelitian-penelitian yang mutakhir. Jadi kalau kita melihat ini, seluruh daratan yang kita sebut Nusantara sekarang menyatu dengan daratan India. Dan bukan cuma India, tapi sampai ke Afghanistan, sampai ke Iran. Kita satu daratan. Sementara ini kita belajar apa? Hindu datang dari? Salah. Kita tidak pernah mengimport Hindu dari India. Orang tua saya datang dari India, tapi kita tidak pernah mengimport Hindu dari India. Hindu
adalah sesuatu yang common, akar yang sama yang kita miliki dengan India zaman sekarang. Kita tidak pernah mengimport dari mana-mana. Dari Afghanistan sampai ke kepulauan kita, sampai perbatasan Australia, adalah satu landmass, satu daratan yang belum terpisahkan oleh laut. Terjadinya laut adalah baru antara 10.000, 15.000 tahun yang lalu. Peta sebelah sana sengaja saya ambil dari museum di Sangiran, dekat Solo ya. Sekarang sudah mulai ketahuan bahwa kita tadinya sampai 10.000 tahun yang lalu kita belum terpecah belah. Sekarang kita sering mendengar nih Indo-India, Indo-Bali, Indo-Nusantara. Tidak ada istilah seperti itu. Kita disebut, ini teman-teman saya, para dosen yang barangkali lebih muda dari saya, mungkin masih ingat Sunda kecil dan Sunda besar. Kita lagi disebut Sunda kecil ya, Bali dan Jawa Timur dan Indonesia Timur ya. Kenapa Sunda? Dalam Ramayana karya Walmiki ada istilah bagi satu daratan yang disebut Sund. Sund dalam bahasa Sanskrit berarti belalai, belalai gajah. Coba lihat bentuk dari daratan itu. Gambar di Sangiran ini, peta di Sangiran berdasarkan satelit. Seperti apa belalai? Ya. Jadi kita disebut seperti belalai, oleh karena itu disebut Sund. Dan Sund ini tidak pernah berpisah dari India. Sekarang disebut India, dulu belum India.